Baik, masih ada lagi. Kalau ini bahasa saya, kalau kalian punya kemampuan ini, kalian akan bahagia. Kemampuan menikmati penderitaan. Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya. Kata beliau begini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu telah merobek perbannya. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Jadi ini Rumi menceritakan betapa terjalnya jalan cinta itu. Engkau akan terluka berkali-kali, tapi tetaplah menari. Menarilah di tengah pertempuran dan menarilah dalam darahmu. Meskipun pada akhirnya ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu, engkau akan benar-benar bebas. Jadi ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan pertama kali melakukan tarian yang masyhur sekali. Darwis berputar itu kan ketika beliau sedang sedih, sedang galau, ditinggal gurunya, Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Ketika beliau sedang ada di sebuah tempatnya pandai besi, mendengarkan besi yang ditempa, diiringi oleh kesedihannya, akhirnya tubuhnya bergerak sendiri. Itu bisa kamu bilang bergerak dalam kesedihan. Tapi kesedihan ini dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah. Maka di antara rumusnya kalian menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati itu, kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan. Bisa menikmati kegalauan. Boleh kamu bikin jargon, galau itu asik. Sedih itu menarik. Banyak karya-karya besar lahir karena kesedihan, karena kegalauan. Sering saya bilang, energinya orang sedih, energinya orang patah hati itu luar biasa. Tinggal kamu mampu atau tidak menikmati dan mengelolanya. Jadi kayak kalian waktu jatuh cinta itu kan energinya juga besar. Tinggal mampu atau tidak kalian mengelolanya. Misalnya orang jatuh cinta itu tiba-tiba jadi puitis. Dikit-dikit nulis puisi. Mbok ya sekalian nulis buku puisi. Lumayan, mumpung kepalamu sedang meledak-ledak, menyala-nyala dengan cinta. Terjemahkan itu dalam kreativitas. Orang jatuh cinta misalnya, itu semangat-semangatnya melayani, membahagiakan yang dicintai. Mbok yo yang dicintai itu mengarahkannya untuk yang produktif, kreatif. Kalau kamu cinta padaku, ayolah kamu lulus semester 7. Kalau kamu cinta padaku, ini kan energinya jadi luar biasa. Diarahkan ke yang positif, kreatif gitu loh. Jangan hanya minta yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Kalau cinta padaku, mau neraktir aku, ndak sepele itu. Mintalah yang lebih monumental. Jadi itu yang saya maksud energinya. Karena biasanya ketika yang meminta yang dia cintai, itu dia bisa tenaganya berkali-kali lipat. Kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat hanya karena ingin membahagiakan yang dicintai. Maka seperti yang disampaikan oleh Rumi ini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu merobek perban. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya, cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas ya bebas dari belenggu ego dirimu sendiri. Orang mencintai itu kan ketika orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, Maulana Rumi juga pesan pada kita,
rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Yo karena yang pesan ini Maulana Rumi, yo berarti perhatikan dia memberitahumu apa dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah, dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah. Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan. Dia membawamu pesan apa, membawakanmu pesan apa yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah. Jadi pesan yang arahnya ke sana. Dengarkan. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu. Pasti Allah tidak sedang iseng, tidak sedang, saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati kayak gimana, pasti tidak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu. Maka penting kita mampu membaca luka, mendengarkan patah hati. Ayat itu kan tidak hanya ayat tertulis, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Patah hatimu dan lukamu itu ayat-ayat Allah juga. Coba dengarkan pesannya dari situ. Jangan-jangan mengingatkanmu atau mengujimu atau mendorongmu untuk tambah dekat padanya. Dan seterusnya. Baik, kita sudah ketemu Maulana Rumi dan ada kalimat yang menarik dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing. Kalau tersimpan di lemari kan tidak disebut harta karun. Harta karun ini biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara, temukan harta-harta di balik kesedihanmu, di balik kehancuranmu. Pasti banyak kalau kamu jeli mencarinya. Jadi ini lanjutan dari quotes yang tadi ya. Jadi, dengarkanlah dan cermatilah, insya Allah kamu akan ketemu harta karun yang di situ kamu akan bangkit kembali, lahir kembali, jadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi ini pesan dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Jadi jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya. Beri waktu tersendiri, tapi kemudian segera move on. Bacalah kesedihanmu, dengarkan pesannya, carilah mutiara-mutiara di baliknya, terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru yang lebih tangguh. Ini yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Baik. Nah, ini tadi hubungannya dengan kesepian ya. Memang kalau kita sedang sakit, kita sedang sedih itu perlu teman. Tapi seandainya tidak ada teman dan kamu merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada dalam dirimu. Kalau sekedar ingin cerita, ingin curhat, dalam dirimu lengkap. Ada komponen alam semesta. Jangan merasa sendiri. Wong kamu itu sendirian saja sebenarnya kan sangat ramai. Kalau tidak percaya, kalau kamu di kamar sendirian itu kan, ya memang suaranya tidak ada, wong kamu tidak ngobrol. Tapi pikiranmu kan riuhnya luar biasa. Ramainya luar biasa. Kalau sekarang kadang-kadang tidak hanya pikirannya, mulutnya juga ramai, apalagi kalau pas main game. Ya,
Kamu marah-marah sendiri, mesuh-mesuh dewe, ngamuk-ngamuk dewe. Apalagi pikiranmu. Pikiranmu itu kan tidak pernah diam. Ketika kamu sadar, ya pikiranmu bunyi terus tentang apa saja. Kamu sebenarnya ramai, jadi tidak perlu merasa kesepian. Seandainya kok dalam kesedihanmu kamu tidak menemukan teman, engkau sendiri cukup. Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada dalam dirimu. Nah, ada kalimat menarik dari Rumi yang beliau sampaikan tadi mungkin berat. Engkau yang sedang sedih mungkin sulit, tapi I know you are tired, but come, this is the way. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah, berat sekali melaksanakan yang dipesankan tadi. Tapi memang inilah jalannya. Jadi inilah jalan yang berlawanan dengan jalur menuju keputusasaan. Jadi aku tahu engkau lelah, tapi inilah jalannya. Ayo pelan-pelan kamu tempuh jalan ini. Jangan mengambil jalan yang sebaliknya, yaitu jalan keputusasaan. Baik, ini dipesankan tadi ya. Sejak awal tadi kan sudah ada banyak tips-tips untuk kita bisa mengatasi rasa sedih dan hati kita yang patah tadi. Paling tidak kita menghindari gol di gawang keputusasaan. Dan memang hanya ini jalannya, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, ada satu teori dalam dunia tasawuf. Nanti coba kalian cek ya. Kalian dalam sedih ada di mana? Hubungan kita dengan Allah saat kita menderita. Ada fase confirming, ada fase responsif, ada fase ekstatik. Orang yang ada di fase confirming itu orang yang ketika sedih bisa merasakan hadirnya Allah. Terus dia tenang dan muncul harapan-harapan baru. Ini ada level paling rendah ya tentu saja yang tidak ingat Allah. Ini level awal itu ingat Allah. Jadi sudah ingat Allah. Ingat Allah saja itu akan menenangkanmu, memunculkan optimisme baru. Sebuntu apapun jalanku, aku masih punya Allah ternyata. Harapanmu muncul. Ada fase lebih dalam lagi. Tidak sekedar sadar hadirnya Allah, tapi sadar dekatnya Allah dan baiknya Allah. Ini lebih besar lagi kegembiraan dan optimismemu. Allah kan selalu mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita, permintaan kita. Allah selalu sayang dengan kita. Allah itu tidak pernah tidak baik kepada kita. Kita saja yang keluar jalur, sehingga kebaikan Allah tidak sampai. Kita saja yang ambil jalan rute yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini fase kedua, namanya fase responsif. Ada fase ketiga lebih dalam lagi. Di fase ketiga ini kita tidak sekedar merasa dekat dan Allah itu baik, tapi kita sudah intim sama sekali. Kita sudah sangat cinta dengan Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu pahit ataukah manis, tidak masalah. Ini namanya fase ekstatik. Nah, dalam kesedihan kita ada di mana? Allah yang hadir dalam diri kita, apakah sekedar confirming, apakah responsif, ataukah sudah ekstatik? Orang yang sudah bisa menikmati kebersamaan dengan Allah adanya di level ekstatik. Orang yang hanya sadar Allah itu ada kok, Gusti Allah ora sare, itu namanya fase confirming.
Orang yang sadar bahwa Allah itu tidak sekedar hadir, tapi Dia maha baik dan akan mengabulkan semua doa kita, namanya fase responsif. Nah, teman-teman coba dicermati kehadiran Allah dalam diri kita itu seperti apa. Pandangan kita tentang keberadaannya Allah itu ada di mana. Itu menunjukkan level kedekatan dan level hubungan kita dengan Allah. Baik, kita akhiri dengan beberapa tips. Kalau ini agak praktis ya, kalau yang tadi filosofis. Banyak yang tanya ke saya, caranya biar hati tenang itu apa sih, Pak? Dalam penderitaan. Ini saya ambilkan langsung dari beberapa ayat ya. Biar ini seperti ngaji beneran. Ada Al-Qur'annya. Segalau apapun dirimu, coba kamu rujuk ayat-ayat ini. Mungkin kamu bisa lebih tenang. Yang pertama surat Al-Insyirah. Ayat 5 sampai ayat 6. Yang bunyinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesulit apapun hidupmu, sepahit apapun pengalamanmu, tidak usah khawatir. Pasti ada kemudahan. Bahkan ada penafsir, ada mufasir yang mengartikan setiap ada satu kesulitan, Allah akan memberikan 2 kemudahan. Ini kan diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi yang pertama, kamu ingat-ingat ini. Allah sendiri yang menjanjikan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan putus asa. Pasti ada jalannya. Pasti ada kemudahan. Kemudian yang kedua, boleh dilihat surat Ar-Ra'd ayat 28. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Tadi sudah kita jelaskan level kedekatannya. Jadi kalau ingin tenang, hadirkan Allah. Ingat Allah itu menenangkan. Karena apa sih yang tidak mungkin di hadapan Allah. Terus, yang ketiga, kalau masih ada kebingungan-kebingungan, kekecewaan-kekecewaanmu karena keinginanmu tidak terpenuhi, boleh teman-teman merujuk surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Jadi firman Allah, mungkin saja engkau membenci atau tidak suka sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan mungkin juga engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk buatmu. Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi ayat ini mengajarkan kita yang tidak terjadi dari keinginan kita itu tidak selalu nanti sesuatu yang baik untuk kita. Jadi yang kita sukai bisa jadi itu buruk untuk kita. Allah lebih tahu. Jangan terlalu kecewa, jangan putus asa. Kalau cita-citamu gagal, bukan berarti itu ada kebaikan yang lepas. Bisa saja itu tidak terlalu baik untukmu. Allah menetapkan sesuatu itu ya pertimbangannya kasih sayang cintanya pada kita.
Pikiran kita terbatas, sulit untuk bisa tahu sampai detail sedalam-dalamnya manfaat dan efeknya sesuatu. Allah lebih tahu. Jadi kalau teman-teman sedang kecewa, sedang galau, keinginannya kok tidak terpenuhi, baca ayat ini. Bisa saja yang aku inginkan yang tidak terpenuhi itu sesuatu yang aku sukai sih, tapi bisa saja dia buruk untukku. Bisa saja yang aku hindar-hindari ternyata inilah yang baik untukku. Allah tahu, kita yang tidak tahu. Nah, membaca ayat ini mungkin bisa menenangkan kita. Kalau masih ada galau-galonya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku meminta padaku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa saat dia berdoa padaku. Jadi ayat ini menenteramkan kita masih punya Allah dan Allah dekat. Apapun yang aku minta, insya Allah akan dikabulkan. Nah, ini akan menenangkan kita. Yang terakhir surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Ini finalnya. Kalau memang yang atas-atas tadi masih sulit, sadarilah tetap salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kamu karena kesabaranmu. Fani'ma uqbaddar itu betapa nikmatnya rumah tempat kita kembali nanti ke hadapan Allah. Hidup ini memang banyak ujian, banyak kesulitan, tidak masalah, sabarlah. Ada kenikmatan puncak nantinya bersama Allah. Itu fani'ma uqbaddar.